kita ikuti pengajian kitab Minhajul Abidin karya Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali bersama Tunku Haji Muhammad Yusuf bin Abdul Wahab atau Tusuk, pimpinan Dayah Darussalam Al-Aziziyah Jim. Selamat mengikuti. Anda sedang menyaksikan YouTube Pusat Komputer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta pengajian radio Edara yang kami muliakan, maka untuk Jino dilanjutkan pengajian lanjutan dari pengajian yang sebelum di mana kali kita bicarakan tentang menyangkut dengan titik awal kesadaran hamba yang mendorong kepada mencari jalan untuk melepaskan diri dan menyelamatkan diri lewat kesuksesan ibadah, yaitu di mana ditantang tanya untuk memiliki ilmu yang menyangkut dengan taturi Tuhan, yaitu Ma'bud Sang Pencipta, yaitu ilmu Tauhid dan ilmu untuk mengenal Allah, yang kemudian dilanjutkan dengan ilmu yang menyangkut dengan tata cara ibadah zahir dan juga ibadah batin. Untuk menyukseskan tantangan pertama, iaitu sukses ilmu dan makrifah turi Allah Ta'ala, perlu kepada pakai akal untuk semiki dan sempurna semiki, serta bertanya kepada ulama-ulama akhirat, baik ulama dunia yang betul-betul penunjuk jalan. Ulama akhiratlah lampu umat, ulama akhiratlah panglima segala ilmu-ilmu, dan hinalah tuntut ilmu, dan laki doa yang saleh dari ulama akhirat supaya mendapat taufik dan pertolongan untuk berhasil lewati akabah ilmu dan akabah ma'rifah. Fayahsulu lahu ilmul yakin bil ghaibi, maka hasil bagi hamba oleh ilmu yakin dengan gaib, sehingga hasillah ilmu ketauhidan, ilmu yang beriman tentang gaib-gaib. Tah ilmunya wahwa anna lahu ilahan wahidan la syarikalah, dianya itu basungguh baginya hamba itu ada Tuhan yang satu yang tiada bersyarikat baginya. Tuhan huwallazi khalaqahu wa an'ama alaihi bikulli hadhihi ni'am, Allah itulah yang menciptakannya dan memberi nikmat di atasnya dengan tiap-tiap ini nikmat. Wa annahu kallafahu syukrahu, dan sesungguhnya Allah yang mentaklif akan syukurnya Allah. Wa amarahu bi khidmatih, dan memerintah Allah dengan khidmahnya Allah. Wa ta'atih, dan ta'anya Allah bi zahirihi wa batinih, dengan zahirnya hamba dan batinnya hamba. Wa hazzarahul kufra, dan menakuti ia Tuhan akannya hamba akan kekufuran, wa durubal ma'asi, dan bermacam-macam maksiat. Wa hakama lahu bithawab, dan menghukum menetapkan ya Allah baginya hamba dengan pahala al-khalid yang kekal, in ata'ahu, jika taat ya hamba akannya Allah. Wa bil iqabil khalidi in asahu wa tawalla anhu, dan menjanji dengan siksa yang kekal jika maksiat ia akannya Allah, wa tawalla anhu, dan berpaling ya hamba. Anda sedang menyaksikan YouTube Pusat Komputer. Fa inda dzalika tab'asuhu hadhil ma'rifatu wal yaqinu bil ghaibi ala tashmiri lil khidmati wal iqbali ala al ibadati li hadha sayyidil mun'im alladhi talabahu fawajadahu. Maka ketika itulah terbangkit akannya hamba oleh ini makrifah dan keyakinan dengan gaib di atas sungguh-sungguh bagi khidmah dan menghadap di atas ibadah. Begini penghulu yang memberi nikmat, yang menuntut akannya, maka didapati ia akannya. Yang mencari ia akannya, maka mendapati ia. Wa arafahu ba'da ma jahilahu, dan kenal ia akannya pemberi nikmat setelah kejahilannya. Walakinnahu la yadri kaifa ya'buduhu, tetapinya hamba tidak tahu bagaimana menyembah ia akannya Tuhan. Wa madza yalzamuhu fi khidmatihi, dan apa yang semestinya dilakukan pada khidmahnya Tuhan. Bi zahirihi, dengan zahirnya hamba, wa batinihi, dan batinnya hamba. Jadi setelah kenal Allah, maka perlu juga
ilmu tentang tata cara ibadah kepada Allah. Baik sampai salah. Apa yang mesti dilakukan lewat anggota lahir, apa yang mesti dilakukan dengan batinnya. Fa ba'dahu li hadhil ma'rifah billah subhanahu wa ta'ala jahida hatta ta'allama ma yalzamuhu minal fara'id syar'iyyati zahiran wa batinan. Dan sesudah takut ini makrifah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bersungguh-sungguh ia hamba sehingga belajar ia akan apa yang semestinya dia belajar daripada segala fardu-fardu syariah baik zahir dan Anda batin. sedang menyaksikan YouTube Pusat Komputer. Falamma istakmalal ilma wal ma'rifah bil faraid imba'atha liya'khudha fil ibadah wa yastaghila bihadha fanazara faidan huwa sahibu jinayat. Maka manakala sempurna ia akan ilmu dan makrifah dengan segala faraid, ibadah-ibadah yang fardu, terbangkit ia supaya masuk ia pada ibadah dan berbimbang ia dengannya ibadah. Fanazara, maka menilik ia, maka ketika itu dianya hamba itu yang mempunyai macam kesalahan dan dosa-dosa. Dan ini adalah kondisi kebanyakan daripada manusia. Jadi mana telah pun nilai timuh sadar, kesadaran pun nilai untuk turi Tuhan, kangen ilmu tauhid. Kapan tunggu-tunggu pegelah ilmu tauhid. Setelah gelah ilmu tauhid, dia nak bubuh ibadah, ka perle kepada ilmu tentang tata cara ibadah. Kamu tunggu-tunggu menolong ilmunya. Ka datang ilmu tata cara ibadah. Ka tak nak bubuh ibadah. Wate tak nak bubuh ibadah. Kata sadari draw tercukup jai ka dosa. Dan memangnya kondisi umum manusia selalu terjerumus dalam dosa. Timuh dalam pikiran. Fayaqulu, maka berkata ya hamba, kaifa aqbilu alal ibadah wa ana musirun alal maksiyah. Pakiban long menghadapi pubu ibadah sementara long itu yang kekal di atas maksiat, mutalatihun biha, lagi yang berlumuran dengan maksiat. Fayajibu alayya awalan an atuba ilaihi, maka wajib di atasku dulu bahwa aku taubat kepadanya supaya Allah mengampuni dosaku, wa yukhallisani min asriha, dan melepaskanku daripada belenggu taubat, wa yutahhirani min akzariha, dan membersihkan ia akan diriku daripada kotoran-kotorannya dosa. Fa asluhu lil khidmah, maka layak aku untuk khidmah, wa bisatil qurbah, dan hamparan dekat dengan Allah. Fatastakbiluhu hauna aqabatut taubah, maka berhadapan akan hamba di sini oleh tantangan taubat. Fayahtaju la mahalata ila qatiha, maka berhajat tidak boleh tidak kepada melewatinya taubat, menyukseskan taubat, liyasila ila huwal maksud minha, supaya sampai hamba kepada apa yang dikasarkan daripadanya ibadah. Untuk sampai kepada tujuan ibadah, perlele selesai taubat. Fayakhudhu fi dzalika biiqamati taubat, maka masuk pada demikian dengan iqamah taubat, menegakkan taubat, menyukseskan taubat dengan segala hak-haknya taubat, wa syara'itiha, dan segala syarat-syarat taubat, ila ayyaqtaha, hingga bahwa sukses melewatinya taubat. Jadi setelah na ilmu wate pumu ibadah ka tubuhnya mu dosa, kapaya taubat, kapaya selesai taubat. Untuk selesai taubat, maka perlu lakukan segala syarat-syarat taubat. Nyampi tabuh masalah tu ka tadegedi ka selesai syarat taubat, lu selesai syarat taubat. Falamma an hasalat lahu taubah as-sadiqah wa faragha min hadhil aqabah hanna ila ibadah, setelah selesai begini oleh taubat yang benar dan selesai daripada ini tantangan, ia cenderung ia kepada berbuat ibadah, liakhudha fiha, supaya masuk ia pada ibadah. Oh kajinya kalau taubat kai no tinggal tajak pubu ibadat lo, bahkan taubat pegelah hutang dosa, ini pubu ibadat untuk minta fahala, minta labah fahala.
Fa nazara, maka berpikir ia hamba, fa idzan haulahu awaiku muhdiqatun bihi, maka ketika itu di sekelilingnya itu penghalang-penghalang yang mengelilingi dirinya. Rupa dia setelah selesai taubat, wadah dan buat ibadat, karena penghalang lain yang dikeliling, penuh dikeliling penghalang. Kullu wahidin minha ya'uquhu amma qasada minal ibadah bidarbin minat ta'wik. Tiap-tiap satu daripadanya penghalang, menghalangi akannya daripada apa yang dikasatkan daripada ibadah, dengan bermacam daripada, dengan bentuk daripada hal penghalangan, bentuk daripada menghalangi. Jadi setiap penghalang punya model halangan tersendiri, menghalang sendiri. Di sekeliling penuh penghalang dengan bentuk-bentuk tersendiri. Fata amal, maka berpikir ya hamba, fa idzan hiya arba'atun, maka ketika itu dianya penghalang itu ada 4. Telah selesai taubat, naput boh tak penghalang untuk berbuat ibadah. Tataput ad-dunya, pertama dunia, wal khalqu, yang kedua makhluk, wasyaitanu, dan syaitan, wan nafsu, dan nafsu. Fahtaja la mahalata ila daf'i hadhil awaik wa izahatiha anhu, maka berhajatlah hamba, tidak boleh tidak, kepada menolak ini penghalang dan menghilangkan penghalang dari dirinya. Wa illa, dan jikalau tidak, fala yata'atta lahu muraduhu minal ibadah, maka tidak mungkin baginya hamba oleh tercapai Anda sedang maksud menyaksikan hamba dari YouTube ibadah. Pusat Komputer. Maka berhajat untuk lawan, untuk perlawanannya pun sabuh tantangan. Maka berhajat kepada oleh tantangan awaik, itu penghalang. Fayahtaju ila qat'iha bi arba'ati umurin, maka berhajatlah hamba kepada melewatinya tantangan yang 4 dengan 4 tugas, dengan 4 macam hal, untuk melewati 4 macam tantangan. Apa macam tantangannya? Pertama, tantangan dunia harus dilewati dengan sikap at-tajarrudu anid dunya, berpaling daripada dunia, artinya menjauh daripada dunia, berpaling hati dengan tidak menyintai dunia, berpaling tubuh dengan tidak mengejar dunia. Wa tafarrud anil khalqi, tantangan yang kedua makhluk. Tafarrud anil khalqi artinya mengasingkan diri dari makhluk, artinya tidak turut bergabung dengan makhluk dalam hal-hal yang duniawi, yang menyesatkan, tidak ikut-ikutan. Wal muharabati ma'a syaitan, untuk melawan syaitan, caranya perang syaitan. Yang keempat, tantangan yang keempat itu nafsu, caranya wal qahri li nafsi, mengalahkan. Anda diri sedang nafsu, menyaksikan YouTube menghancurkan Pusat diri nafsu. Komputer. Fa amman nafsu fa asyadduha, maka adapun nafsu, maka seberat-berat tantangan. Kenapa? Is la yumkinuhu tajarrudu anha, karena tidak mungkin hamba menjauh diri dari nafsu. Wala ayyak haraha bimarratin, dan tidak mungkin bahwa mengalahkan nafsu dengan satu kali. Wayak maha, dan menghancur ia hamba akannya nafsu dengan satu kali, seperti syaitan. Lebih gampang melawan syaitan ketimbang dengan melawan nafsu. Nafsu tidak mungkin mengalahkan dengan sekali kalah. Artinya, tantangan pertama adalah ilmu. Ilmu yang menyangkut dengan ketuhanan, yaitu ilmu tauhid, juga harus sukseskan. Kemudian dalam ilmu ada ilmu untuk tata cara ibadah. Ibadah yang zahir sukseskan dengan ilmu fikah. Ibadah batin sukseskan dengan ilmu akhlak, atau dalam bahasa lain dengan ilmu tasawuf. Setelah sukses ilmu, belum selesai, nyan baru taboh akabah, berhadapan pula dengan akabah lain, di mana tubuh penuh dengan dosa. Harus untuk ibadah kepada Allah, sucikan tubuh hilang dari dosa.
Iaitu harus lewat tantangan yang lain. Tantangan kedua iaitu taubat. Taubatnya pun dengan segala syarat-syarat yang akan dibahas satu persatu untuk ke dalam bab roy ke depan, yang terpegas secara global. Setelah selesai taubat, golom selesai. Waktu dan pubuk ibadat hana gampang. Boleh taubat tinggal pubuk ibadat saya mulus, golom mulus. Karena penantang ibadah lain, penghalang ibadah yang lain daripada yang kali hilika. Pertama, dunia dengan segala keindahannya, makhluk dengan segala perilakunya, syaitan dengan segala sikap syaitan, dan nafsu yang nadi dalam diri sendiri. Selama haid terhadapi tantangan dunia dan tantangan makhluk dan syaitan dan nafsu, pasti tercapai kepada kehidupan ibadah yang ideal. Untuk tercapai kehidupan ibadah yang ideal, perlu hadapi dunia. Biar dunia baik menghancurkan. Itu perlu tajarud dari dunia. Tajarud artinya memisahkan diri dari dunia. Maknanya, kehidupan jangan fokus kepada mengejar dunia. Artinya, kehidupan dunia fokus untuk beramal untuk akhirat. Rela dengan kehilangan kesenangan dunia demi mengejar akhirat. Yang maksud dengan tajarud daripada dunia. Tafarrud anil khalqi, mengasing diri daripada makhluk, artinya tidak ikut-ikutan makhluk yang lupa akhirat. Artinya tentu harus tampil beda dengan umum makhluk yang sibuk dan tenggelam mengejar dunia. Muharabah syaitan, iaitu jangan ikut-ikut syaitan, jangan ikut bisikan syaitan, tapi lawan syaitan dan jadikan syaitan sebagai musuh. Kemudian lawan diri sendiri, iaitu nafsu yang dalam diri sendiri. Dari perlawanan yang paling berat adalah mengalahkan nafsu, karena nafsu tidak bisa dikalahkan serta-merta sekali kalah. Kibantit, nafsunya harus dikalahkan setiap saat, terus menerus sampai dia tunduk, berubah taat kepada akal. Selama nafsunya golom taat kepada ilmu dan akal, nyo berarti golom dikalahkan. Untuk mengalahkan nafsu taat kepada akal dan ilmu, nyo adalah perang besar yang lebih besar dari perang-perang yang lain. Lagi dipegali Rasulullah telah kemenangan perang Badar. Rasulullah mengatakan bahawa gata-gatanya mandum katawa dari perang kecil untuk menghadapi perang besar. Dan yang lain sahabat, perang besar, perang melawan nafsumu sendiri, itu jauh lebih besar dan sulit tak kalahkan nafsu ketimbang dengan Anda sedang menyaksikan YouTube Pusat Komputer. Bahkan nafsu adalah sebuah musuh yang paling berat dan paling sulit untuk dikalahkan. Karena nafsunya adalah bagian dari diri manusia. Karena bermacam keinginan, bermacam kesenangan, dan bermacam kebencian, itu adalah sifat manusia yang merasa bagian dari dalam diri manusia. Sementara bawaan nafsu hanya cenderung kepada kontra kebaikan. Kesenangan nafsu hanya pada hal-hal yang tiada manfaat, malah merugikan. Memangnya tabiat bawaan. Dan sering manusia, malah umum manusia, jangankan memusuhi nafsu, melihatnya sebagai musuh yang membahayakan, malah cenderung memanjakan nafsu. Juga nafsu tidak dipersepsikan sebagai musuh, sehingga setiap gerak-gerik dan perilaku manusia cenderung puyai kelin nafsu, pu yang diinginkan. Karena nafsu adalah sebuah perasaan yang ada di dalam jiwa manusia. Untuk mengalahkan nafsu, satu-satunya jalan adalah
dikendalikan lewat takwa, sifat ketakwaan. Artinya nafsu harus tunduk kepada konsep ketakwaan, sehingga nafsu tidak melawan dari arahan-arahan iman dan arahan-arahan syariat, dengan tujuan akhir supaya nafsunya dipergunakan pada kebaikan-kebaikan dan pada hal-hal yang mengarah kepada petunjuk, sehingga nafsu hanya mengarah kepada kebinasaan dan hal-hal yang buruk. Dalam bahasa yang lain, kemampuan manusia untuk mengikuti pertimbangan akal yang sesuai dan searah dengan ketakwaan merupakan hal yang sulit, karena bertentangan dengan hobinya nafsu dan tabiatnya nafsu. Syaitan gampang dipersepsikan sebagai musuh. Dunia ketimbang dengan nafsu lebih gampang dilawan, sehingga seandainya manusia hana nafsu, manusia akan tergoda oleh dunia yang menyesatkan dan syaitan dan segala makhluk-makhluk yang lain. Hanya karena nafsulah manusia terjebak oleh tipuan dunia, juga terjebak di dalam penyesatan oleh syaitan. Maka kekuatan takwa merupakan satu-satunya cara untuk mengendalikan nafsu. Setelah selesai, seandainya selesai, nafsunya bisa terkontrol dengan ketakwaan, yang manusia hanya cenderung mengikuti perasaan dan keinginan nafsu, bukan berarti selesai persoalan. Manusia akan berhadapan dengan tantangan-tantangan lain, yaitu penghalang, yang Imam Ghazali mengibaratkan dengan awarid, artinya penghalang yang lain yang menghalangi manusia untuk menjalani kehidupan beribadah secara sempurna. Tantangan lain yang dihadapi oleh manusia yang menghalangi perjalanan ibadah. Pertama, rezeki, yang merupakan tuntutan dan kebutuhan jiwa. Yang kedua, kegalauan pemikiran tentang masa depan yang tiada menentu, atau tentang harapan-harapan yang diharapkan dan keinginan-keinginan yang diinginkan, atau kegalauan pikiran terhadap bayang-bayang yang menakuti, sehingga selalu pemikiran manusia berpikir tentang masa depan yang belum jelas, baik atau Anda tidak baik. sedang menyaksikan YouTube Pusat Komputer. Ketiga, bermacam cobaan dan musibah yang selalu menimpa dari segala penjuru. Di saat manusianya hanya ikut-ikutan, lagi umumnya manusia yang lain, di saat manusianya memerangi syaitan dan melawan nafsu, pasti banyak kepahitan yang diteguk, banyak beban yang dihadapi, kegundahan, kegelisahan yang dirasakan. Ini juga menjadi penghalang untuk kesempurnaan ibadah. Yang keempat, bermacam takdir, qada qadar dari Allah Subhanahu wa taala, berupa kesenangan atau kepahitan yang silih berganti, sementara nafsu yang hana sabar dan cenderung binasa oleh perubahan-perubahan di dalam perjalanan hidup. Dari perkaranya harus dihadapi dengan 4 perkara yang lain. Rezeki dihadapi dengan tawakal, kegalauan pikiran dihadapi dengan sifat tauhid, dan kesabaran untuk menghadapi bermacam penderitaan dan musibah, serta ridha dengan qada qadar, dengan segala apa yang ditakdirkan oleh Allah.
Dalam artian, setelah manusia selesai melawan nafsu, nafsu sepakat untuk melakukan ibadah, nafsu sepakat untuk menjalani kehidupan yang lebih baik, maka perlu juga kemampuan untuk menghadapi 4 tantangan, iaitu tantangan dalam bentuk rezeki dan kebutuhan hidup, tantangan pemikiran yang tiada tenang melihat masa depan yang hana menentu, tantangan menghadapi bermacam musibah dan cobaan, tantangan menghadapi bermacam qada qadar dari Allah. Yang mempeduh tantangannya perlu punya kemampuan 4 perkara. Pertama, kemampuan untuk tawakal kepada Allah dalam persoalan rezeki, kemampuan menyerahkan masa depan tergantung ilmunya Allah, terserah bagaimana aturan Allah, dan kemampuan sabar menghadapi cobaan dan rida dengan segala qada qadar Allah. Untuk mewujudkan tawakal, mewujudkan kesabaran, mewujudkan rida qada qadar, nya bukanlah hal yang gampang. Hal yang perlu dilakukan sehingga manusia berkemampuan untuk tawakal, berkemampuan untuk sabar, berkemampuan untuk rida qada qadar, dan berkemampuan untuk tafwid dalam segala hal yang hanya jelas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari setiap poin yang telah kami bahas, ke depan ada penjelasan masing-masing satu persatu untuk lebih jelas. Maka untuk saatnya kita padakan ini, kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.